dalam arena sidang dulu nih. Ya. Pada saat JPU juga, JPU memang independen. Dan ingat JPU Misteri pemicu keributan antara Sunan Kalijaga dan pengacara Reza Gladys, Julianus Sembiring, akhirnya terkuak. Dikutip dari suara.com, menurut Deoli Payumara yang berada di lokasi kejadian, insiden yang nyaris berujung baku hantam itu dipicu oleh masalah sepele, yakni saling ejek nama panggilan yang dianggap merendahkan satu sama lain. Peristiwa ini terjadi usai mereka mengisi acara di sebuah stasiun televisi. Suasana yang tadinya adu argumen profesional mendadak memanas karena sentimen pribadi. Ia menyebut, akar masalahnya adalah panggilan Anus, untuk Julianus Sembiring, dan Kali untuk Sunan Kalijaga. Hal inilah yang menyulut emosi kedua belah pihak. Deolipa menjelaskan, Sunan Kalijagalah yang diduga memulai panggilan tersebut. Sunan memanggil Julianus Sembiring dengan sebutan Anus, yang diambil dari akhir nama depannya. Situasi ini disebutnya sebagai pertarungan sentimen negatif, yang akhirnya bertemu dan meledak usai acara selesai. Ditemui cek kabar online di daerah Jakarta Timur, di sela-sela kesibukannya, mantan Karawasidik yang juga seorang pengacara, Ricky Herbert Sitohang, memberikan pandangannya terhadap kejadian tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi gini rekan-rekan media ya. Kasus Nikita Mirzani ini sudah makin melebar kemana-mana. Jadi nggak karu-karuan. Yang saya sayangkan justru saya malah kasihan dengan Nikita Mirzani. Menjadi objek, jadi pokok permasalahan berbagai pihak. Seperti kemarin kasus di peristiwa ada wawancara ataupun talkshow atau apalah namanya di TV One. Sana kan terjadi debat kusir ya, antara Julianus Sembiring dengan Sunan Kalijaga. Ada pertentangan tentang masalah, yang pertama tentang masalah flashdisk. Dan itu. Jadi saya luruskan saja. Nah, apa yang dikatakan, kebetulan ada Bahmid di situ loh ya. Ada Deolipa juga, ada Pak Gayus Lumbun kok nggak salah. Kemudian ada satu lagi Profesor Muzakir apa siapa tuh. Ya. Nah, saya lihat semua loh. Ya, kalau yang saya lihat, satu dikatakan bahwa flashdisk ini nanti aja dilaporkan. Kan Julianus mula-mula ngomong gitu. Tapi dibantah sama Bahmid. Kalau dalam hal ini Bahmid saya benarkan. Ya. Bahwa hakim memang betul mengatakan kalau laporkan. Tapi tidak pernah melarang bahwa flashdisk ini untuk diperdengarkan. Tapi tunggu momennya. Saya kan ingat hakim menyatakan itu. Jadi apa yang dikatakan Bahmid benar. Jadi pasti akan diperdengarkan, tapi tunggu momennya pembuktian saat Nikita nanti diberikan kesempatan untuk memberikan pembelaannya. Baru diperdengarkan. Nah, di situ kan Pak Julianus mengatakan laporkan saja, silakan saja dilaporkan. Kan gitu. Kemudian yang kedua, saya juga menyimak tentang masalah Pak Gayus Lumbun mengatakan bahwa tidak ada undang-undang yang mengatur tentang masalah borgol dan rompi. Tapi saya katakan di sini bahwa itu sudah merupakan SOP. SOP yang harus dipahami, baik di kepolisian, kejaksaan, KPK, bahkan itu internasional. Di Amerika, jangankan seketika turun dari mobil langsung berat. Langsung diborgol tuh. Nggak ada yang salah. Jadi kita luruskan kalau memang ketentuan undang-undang belum diatur, tapi di SOP jelas. Sah secara hukum. Tapi perdebatannya, momen masih di ruangan, peradilan yang kita katakan steril, bahasa seorang jadi beda kalau di luar sidang atau di luar pintu. Saya sudah tahu. Nanti saya akan mengarah ke sana. Oke. Kita akan berbicara di dalam arena sidang dulu nih. Ya. Pada saat JPU juga, JPU memang independen. Dan ingat, JPU tetap membela, menuntut yang benar. Ada loh pernah di JPU menuntut bebas loh karena tidak sesuai dengan fakta. Ada loh. Buktinya yang di Tangerang kan. Lah justru saya bilang, jadi JPU bukan hanya membela si pelapor. Tapi kalau si pelapor ini nggak benar juga analisis fakta persidangan menyatakan bahwa itu memang ada cacat hukumnya, dia bisa
berbalik, tidak menuntut bahwa menuntut sekian lama, tapi menuntut malah bebas. Nah itu. Jadi kesimpulannya bahwa JPU itu adalah menuntut yang benar, proses yang benar, ya. Sesuai dengan dakwaan itu, sesuai nggak dengan fakta itu yang dia tuntut. Tapi tentu menuntut kebenaran dari si pelapor. Kalau pelapor nggak benar, nggak bakalan juga. Nah, jadi kesimpulannya ya itu tadi, tetap bahwa dia berpegang teguh kepada kebenaran hukum. Itu dari fakta yang disampaikan masalah JPU itu, ya kan? Nah, kemudian kita beralih ke perdebatan antara Sunan Kalijaga dengan Julius. Saya jujur ngomongnya saya miris itu ya. Lah, saya ini kan seorang lawyers juga, praktisi hukum. Yang ngomong ini kan orang-orang yang punya ilmu. Nah, ilmu kok bahasanya bahasa pasaran. Kalau seandainya kamu nggak bisa, kita di luar nanti kita urusan. Ini kan sudah tidak menunjukkan kadar ilmunya. Kan orang kan menonton loh, orang punya yang berilmu tapi bahasa kok bahasa pasaran, bahasa preman. Kan nggak cocok gitu loh. Itu pendapat seorang Sunan, seorang lawyer. Lah, lawyers itu bukan begitu bahasa. Nanti kalau seandainya kau nggak cocok, nanti saya di luar. Maksudnya di luar mau ngapain? Makan. Makan apa? Nah, faktanya setelah ngomong kayak itu terjadi di luar kan. Nah, kalau bagi saya pribadi, kalau memang ada situasional yang tidak memungkinkan di sana, jangan kita menjemput bola gitu loh. Kalau bahasa Jawanya itu apa? Kepuk deketin ulo. Ngerti nggak? Nah, sampai darah ngerti kan? Nah, jelas sih ulo di marani kepuk, ya mate kan gitu. Jadi dalam artian kalau sudah tahu kelemahan seperti itu, ya udahlah, untuk menghindarkan hal tidak diinginkan sudah bisa saja. Gak usah malah marani gitu loh. Marani akhirnya terjadi yang dibilang kontak fisik, menurut saya nggak kontak fisik, nggak ada juga kontak fisik gitu loh. Tapi itulah semuanya diperlakukan kayak gitu. Makanya kita jadi seorang yang berpendidikan, gunakanlah ilmu yang ada dalam otakmu itu sehingga kau mempunyai kadar intelek. Jangan punya ilmu bergaya preman. Gak usah jadi lawyer saya kalau bergaya preman. Itu kira-kira ya. Ya terjadilah seperti itu. Akhirnya lapor. Apa sih kayak gini. Menunjukkan bahwa kita menjatuhkan marwah, martabat profesi lawyers. Akibatnya nanti klien-klien atau rakyat nggak percaya nih lawyer saya kayak gini. Terus apa yang mau dibela? Terus ilmu apa yang mau dipakai? Ya gaya mereka gaya preman kayak gitu kok. Nanti kalau kau nggak segadang sama saya, cari saya. Kita ketemu. Mau maksudnya ketemu apa? Makan nasi goreng. Tapi pendapat dia kita bicara juga emosi. Karena kan dia punya klien. Emosi boleh-boleh saja. Maka saya katakan, kalau emosi itu ya mohon maaf, kalau emosi supir mikrolet, boleh, yang nggak sekolah. Emosi ini kan orang yang berkadar ilmu, harus bisa meredam suasana, apalagi ya orang yang berilmu ini adalah ilmu pendekatan hukum. Kan sudah tahu dampak hukumnya kalau melakukan langkah-langkah tindakan sesuatu yang berdampak hukum. Harusnya dia sudah tahu bisa mengeliminir itu, menjaga. Bukan malah petantang-petenteng di sana, mengundang perhatian orang. Ini yang nggak cocok. Makanya saya katakan tadi, harus seorang penggawa hukum, amankan hukum, bersihkan hukum, dan tahu mentaati hukum. Itu kira-kira ya. Jadi jangan kita buat kadar-kadar jadi kadar premanisme gitu loh. Ya itulah. Terus setelah mendatangi itu bilang, ya, ulo marani gepuk, terus tiba-tiba melapor. Ya, sialnya, saya lihat kok semua peristiwa itu. Saya lihat dia apa itu semua. Mau divisum apa? Gini aja kok lapor, apa yang lapor? Ya, karena sudah awal mula sudah, kalau tidak ada sebab tidak mungkin ada akibat kan gitu. Tapi dalam hal ini juga saya perlu tekankan di sini. Udahlah, kita nggak usah sok-sok jago mentang-mentang kita itu punya duit atau gimana. Terus kita dikawal dengan bodyguard kiri kanan muka belakang. Seolah kita seorang jagoan. Justru itu menunjukkan kekerdilan. Berarti pengecut yang dikawal-kawal kayak gitu. Saya bilang, pada saat saya waktu Kapolda, saya alergi untuk dikawal-kawal kemana. Cukup ajudan saya aja.
Emang kenapa harus dikawal-kawal kayak gitu? Ya. Karena semua warga negara sama di mata hukum, sama mempunyai hak terhadap kehidupan berbangsa. Kalau dikawal-kawal seolah kita sudah aja hebat. Saya dulu waktu Foredors, saya suruh mundur ke belakang. Saya nggak mau, kalau lampu merah berhenti. Karena semua bayar pajak gitu loh. Jadi jangan mentang-mentang kok Kapolda bebas sendiri atau cepat sendiri, nggak juga. Karena kita juga manusia yang sama-sama bayar pajak, dia juga bayar pajak juga.